Oke, selamat datang di episode kedua dari judul Kenapa Mahal, yang ngebahas kenapa sepatu, jersey, bahkan barang secara umum harganya bisa mahal. Sebelum ini gue sempat ngebahas tentang produksi. Sekarang gue mau ngomongin sesuatu yang lebih gede lagi, sesuatu yang agak lebih rumit. Makanya produksi gue bahas duluan karena agak gampang untuk dipahami. Ini agak lebih rumit karena elemen yang membuat sepatu atau jersey atau apapun yang lo lihat itu bisa mahal adalah karena marketing atau pemasaran. Atau sederhananya adalah sebuah strategi untuk memastikan sebuah produk bisa terpasarkan dengan baik. Bukan jual, marketing itu bukan sales. Walaupun sales ada di dalam marketing. Marketing dimulai dari barang yang nggak ada. Marketing, ada namanya marketing mix. Itu terdiri dari 4P. Ada produk, ada price, ada promotion, ada place. Produk itu adalah sepatunya atau bajunya, barangnya intinya. Promotion adalah tentunya promosi, bagaimana cara kita ngomong keluar bahwa sepatu ini ada. Kemudian price adalah penentuan harga yang akhirnya jadi mahal itu, dan terakhir adalah place di mana barang itu dijual. Oke, ada hubungan sama distribusi dan segala macamnya. Sebelum gue masuk itu, gue mau cerita dulu. Gue sekarang kan bulan, moga-moga ini masih di bulan Juli gue rilis videonya ya. Tapi ini tahun 2017 intinya. Gue beli sepatu ini itu awal Juli 2017. Tapi gue udah lihat sepatu ini di Adidas, di markas besar mereka Herzogenaurach di Jerman. Mungkin ada yang pernah ngeliat vlog ketika gue kesana. Gue coba untuk taruh linknya di bawah. Moga-moga kalau gue bisa dan tahu caranya. Tapi poinnya adalah waktu itu gue kesana, gue udah ngeliat sepatu ini tapi yang 17.1 persis kayak gini. Warnanya persis kayak gini, tapi yang 17.1 yang ada tali sepatunya. Dan gue ke Adidas Herzogenaurach itu bulan Mei 2016. Bulan Mei 2016, gue udah ngeliat sepatu yang baru dirilis awal tahun, mungkin Mei 2017. Setahun yang lalu barang ini udah didesain. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Adidas tidak pernah mengikuti tren. Mereka menciptakan tren karena dua alasan. Perusahaan mereka terlalu gede, nggak keburu kalau ngikutin tren. Ngeliat ada sebuah tren, mereka pengen mencoba untuk ngikutin tersebut. Mereka desain, meetingin, bagus atau enggak, dites ke pasar, kemudian dibikin strategi promosinya. Pada saat produk itu di luar, trennya udah ganti. Nggak akan bisa, perusahaannya terlalu besar, toko ada di mana-mana, nggak akan bisa. Maka mereka putuskan mereka yang menciptakan tren, mereka yang mendikte pasar. Nah, disinilah marketing menjadi penting. Kalau kita tahu kita nggak bisa ngikutin tren dan kita harus mendikte, maka ada banyak modal yang harus dikeluarin. Modal untuk memastikan kita punya desainer yang terbaik. Adidas beberapa tahun yang lalu ngebajak desainernya Nike. Nike sempat unggul cukup jauh dari sisi desain dan dari sisi produk, dibajak karena Adidas pengen ngasih produk-produk yang keren. Di produk sepatu keluarlah tuh yang Ace, X dan segala macam, dan Messi. Dan cukup keren. Gue kalau dari sisi sepatu olahraga sepak bola, gue percaya Adidas lebih unggul daripada Nike untuk saat ini. Jadi mereka memastikan mereka ngambil desain terbaik. Itu aja ada modal. Oke, karena pengen punya produk yang terbaik, produk yang didesain dengan memprediksi oke, kita bisa arahin konsumen untuk mau terima produk yang seperti ini. Oke, abis itu mereka mulai memikirkan, oke, kalau gue punya barang, sekarang gue harus mempromosikan barang ini. Oke, mulailah promotion itu tadi. Dan sepatu olahraga itu ngeluarin, mungkin secara umumnya yang lain juga sih, tapi sepatu olahraga itu ngeluarin biaya untuk berpromosi luar biasa. Salah satu yang terbesar adalah lewat atlet. Mereka bayar atlet untuk mau pakai sepatu mereka supaya orang-orang lihat, wih keren banget nih,
si Pogba pakai laceless, atau wah keren banget nih Kobe Bryant yang punya line Kobe ini mempromosikan sepatu Nike AD, disebut AD karena eh, bukan after death tapi ada istilahnya Adi Amin, itulah pokoknya, yang intinya adalah the year of the Lord, dan Lord yang dimaksud adalah Kobe Bryant. Ini adalah sepatu pertama yang rilis setelah Kobe pensiun. Jadi seperti yang tadi lu dengar aja, ada banyak cerita di sini. Bukan hanya Kobe-nya yang ditunjuk dan dibayar tentunya untuk mau ngurusin line ini, dia ngebungkus cerita di balik ini. Dan cerita-cerita itu juga bagian dari pemasaran. Ada istilah marketers are liars, karena marketer yang baik menjual produk lewat cerita. Ceritanya Nike Kobe AD ini adalah bahwa ini adalah sepatu pertama setelah Kobe berhenti, disebut AD in the year of the Lord karena pada tahun tersebut Kobe pensiun. Terus dia keluarin sepatu yang warnanya aja lu nggak pernah lihat sebelumnya di sepatu lain, bener gak? You've never seen anything like this. Nggak pernah ngeliat sepatu warna ini sebelumnya. Siapa yang menentuin warna yang seperti ini dan kesepakatan seperti apa? Ya desainer-desainer Nike. Mereka yang sepakatin, dan tentunya desainer-desainer dan para bos-bosnya juga dibayar mahal untuk itu semua. Biaya lagi. Dan cerita-cerita itu ada di seluruh produk, di seluruh dunia. Bahkan, sekadar informasi untuk lu, warna biru dan warna pink yang terasosiasikan untuk warna laki dan warna perempuan itu sebenarnya terjadi gara-gara pemasar, gara-gara marketer. Tuhan tidak menciptakan warna kemudian bilang pink ini untuk perempuan, biru untuk laki, enggak. Tuhan nggak bikin kayak gitu. Yang nentuin itu tahu siapa? Pemasar. Gara-garanya dulu di Inggris konon kabarnya ada sebuah toko yang jual tempat tidur bayi. Oke, tempat tidur bayinya flat aja, udah kayak kayu aja gitu. Kemudian mentok penjualannya karena semua orang udah punya kan. Akhirnya mereka sepakatin, oh ya kalau gitu gimana kalau kita warnain yang satu biru, yang satu kita warnain pink. Oke lah, lu udah punya, tapi kan yang ini untuk anak lu yang laki. Ini laki banget nih warna biru. Yang ini untuk pink. Tapi saya udah punya, yang kayu kemarin saya beli di sini juga. Iya, tapi anak ibu apa? Perempuan kan? Ini lebih perempuan, pink itu perempuan banget. Itu adalah cerita yang dibungkus dalam sebuah produk. Makanya setiap kali ada, misalkan gue pakai sepatu ini nih, terus ada pinknya kan, terus orang bilang, ih kayak perempuan pink. Nah itu adalah orang-orang yang kemakan marketer itu. Karena Tuhan nggak menciptakan warna untuk gender tertentu. Ada banyak cerita yang dibungkus dalam produk. Bahkan gue, ketika gue memasarkan produk gue, ada cerita yang gue bungkus. Juru bicara World Tour misalnya, cerita yang dibungkus itu adalah, ini adalah bagian dari sejarah, which is true, it is part of history. Nggak pernah ada orang bikin World Tour. Sehingga produk itu, gue bukan cuma jualan konser stand up, gue menjual kesempatan untuk lu menjadi bagian dari sejarah di Indonesia. Yang mana benar gitu. Lu ketika lu nonton juru bicara, lu adalah bagian dari sekian ribu orang yang merupakan elemen di dalam tur dunia pertama terbesar di Indonesia, 24 kota di 5 benua. Nah itu semua itu marketing, bagian yang penting dari promosi itu tadi. Dan kita belum ngomongin soal place di mana dia dijual. Oke, kita bayangin aja, kalau lu jual barang lu di Tampur, tentu biaya sewa lapaknya tidak semahal ketika lu harus jual sepatu lu di Sensi. Oke, pembiayaan sendiri. Nike atau Adidas buka toko di Sensi, tentu kan biayanya mahal, ya kan? Biayanya mahal, tapi itu tepat karena konsumen di situ. Nih harga sepatunya mahal, nggak mungkin dijual di sembarang tempat. Itu semua butuh biaya. Nah, tadi nih dari biaya bikin produk, desainer, marketing, promosi, bayar endorser, baik itu Penny, Anthony Hardaway, atau Kobe, atau Pogba, atau Juan Mata, ataupun Messi, apalagi Messi, semua itu jadi biaya yang dipotong, dicacah-cacah dalam harga satuan sepatu. Jadi bukan hanya biaya produksi jadi bagian dari harga ini, tapi usaha marketing yang dimasukin ke dalam ini untuk membuat lu mau beli sepatu ini, itu ada biayanya. Dan semakin besar brandnya, semakin besar biaya marketingnya. Dan semakin besar biaya marketingnya plus biaya produksi itu tadi, semakin mahal
harga barang ini. Moga-moga ada bayangan nih. Buset tuh. Ini videonya udah mulai panjang, tapi kasarnya seperti itulah. Bukan hanya produksi, marketing and the effort of doing marketing jadi biaya tersendiri. Tapi itu dibutuhkan untuk bisa memasarkan produk-produk ini. Kalau udah dibikin dengan harga produksi yang mahal, dengan bahan yang luar biasa, terus tidak didukung dengan promosi, nggak laku, jadi rugi besar. Sama prinsipnya dengan film-film Indonesia. Ada banyak film Indonesia yang biaya promosinya lebih besar daripada biaya produksi filmnya, lu bayangin. Ya emang begitu adanya. Kalau misalkan lu pengen mendikte pasar lu, mendikte konsumen lu, lu harus mau menginvestasikan dalam bentuk marketing, terutama dalam bentuk promosi. Kayak lagu aja. Ada banyak lagu yang jadi hits kan. Kenapa jadi hits? Karena nempel di kepala lu. Kenapa nempel di kepala lu? Karena lu denger itu mulu. Lu nonton radio, nonton TV, lagu itu muncul, pindah channel, lagu itu muncul lagi. Lu dengerin radio, dia lagi, lu ganti radio, dia lagi lagunya yang muncul. Itu ada biayanya. Ada uang yang diinvestasikan oleh labelnya supaya memastikan lu mendengar lagu itu terus, sehingga ketika itu nempel, gue jadi pengen beli. Tentunya pada zamannya album dan kaset masih kuat ya, digital nggak terlalu, tapi prinsipnya seperti itu. Poinnya adalah, salah satu alasan kenapa lu akhirnya mau beli sepatu yang mahal, karena sepatu mahal ini punya strategi marketing yang membuat lu mau beli. Nanti nggak? Ini kayak dijebak gitu. Lu bilang, aduh ini mahal nih. Tapi alasan kenapa sepatu ini mahal adalah alasan yang sama kenapa lu akhirnya beli juga nih sepatu. Ngerti maksud gue? Ya, kayak gitulah poinnya. Untuk saat ini dulu. Abis ini gue akan bahas kenapa brand dan aktivitas branding adalah alasan kenapa sepatu-sepatu ini mahal. Selain produksi, selain marketing, ada satu lagi yang lebih spesifik lagi. Brand.